Ya, teman-teman, ini masuk ke bagian keempat ya untuk updatean emiten punya teman-teman. Baik, teman-teman, karena libur sangat panjang, jadi kita santai saja untuk pembahasannya ya. Tidak diburu-buru. Cenderung kita evaluasi minggu-minggu kemarin sama mungkin ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan analisa yang saya berikan kepada teman-teman cocok di teman-teman ya. Apabila tidak cocok, mari kita berobat bareng teman-teman ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terus memberikan dukungan doa teman-teman ya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan sama Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang teman-teman doakan dikabulkan ya. Terus kepada teman-teman yang terus support dalam bentuk like, berkomentar, nge-share, nge-subscribe juga luar biasa ya. Tanpa ada teman-teman, video ini tidak akan bermanfaat. Yang memberikan super thanks ya. Selama ini terima kasih ya. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat. Baik, sebelum teman-teman melanjutkan ke pembahasan yang lain, silahkan dilihat-lihat aja dulu ya. Untuk tanggal 24 hari Jumat, bagian ke-1, bagian kedua, bagian ketiga, dan ini emiten-emiten yang sudah dibahas. Mungkin kalau yang sudah dibahas nanti dilihat aja dulu ya. Ada juga secara TA mungkin untuk ini teman-teman terakhir yang ini nih. Ini updatean teman-teman yang sudah up, ada beberapa yang sudah up, ada yang down ya. Kayak GJCU itu down ya, teman-teman ya. Terus ada pembahasan soal CAM, DOH, KEJU, IBOS gitu ya. Itu adalah pembahasannya. Oke, kita lanjut ya untuk updatean emiten teman-teman berikutnya. Ada apa? Ada obat teman-teman ya. Ini obat, beberapa teman-teman yang menanyakan. Kita lihat obat semakin tinggi teman-teman ya. Semakin tinggi ini semakin kuat terpaan anginnya ya. 124% teman-teman untuk kenaikannya. Kita lihat untuk area penurunan ya, kita area penurunan kemungkinan kalau turun di angka 755 teman-teman ya. Tapi per hari kemarin tanggal 24 Poren semakin mengganas teman-teman, 5,8 miliar dia telah gelontorkan ya. Tanggal 24 kita lihat tanggal 24 ya, si AK 5,1 miliar di Indonesia sama si AK, si EK sama si DH yang ini DH mungkin udah papok ya. Terus SQ juga sudah papok ya. Nah, untuk lokalnya bagaimana? Lokal juga ada pengambilan tapi sedikit, sekitar 4.000 lot aja. Di sini ada YJ ya. Ada KI, bagus teman, ini broker KI, bandarnya KI. Terdeteksi sebagai bandar YJ, KI, AG ini terdeteksi teman-teman. Tapi yang paling banyak itu si YJ sama si KI ya. Bandar Poren ataupun lokal cenderung masih ada di dalam. Perhatikan ketika bandar lokal tanggal 15 Januari dia masih tinggi dan pembuangannya masih rendah. Artinya ini masih terus dikuasai. Tetap harus hati-hati. Obat ini kena yang namanya umah, hati-hati ya, karena sudah mulai tinggi 124%, kecuali kalau besok selama 3 seminggu aja teman-teman dia mulai dilandaikan, mulai koreksi. Nah, mungkin itu akan memberikan daya kejut yang baik lagi untuk ke atasnya teman-teman. Tapi kalau terus-terusan naik, hati-hati ya, karena kalau terus-terusan naik, bursa juga kadang-kadang kenaikan terlalu tinggi suka diumakan atau disuspend, penurunan terlalu rendah juga suka umah dan kena suspend teman-teman ya. Oke, tapi manfaatkan ketika teman-teman ini koreksinya, soalnya ini lumayan untuk perjalanannya ya, pengambilan dari broker Porennya sama lokalnya luar biasa. Mungkin nanti kita lihat apakah jualan di harga berapa, kita akan lihat teman-teman ya. Kita cek deh untuk jumlah lotnya ya, dari tanggal 13 Januari kita olkan teman-teman ya. Nah, ini baru 537, artinya masih banyak teman-teman lot yang bisa ke 537 ke 1.700 ya. 537 1.700. Nah, oke, sekitar 31%-an ya teman-teman untuk jumlah yang sudah beredar dari 1,7 selama 20%. Untuk 28% ini ya. Jadi per hari kemarin bagus pungutannya teman-teman, tapi tetap harus hati-hati area-area yang harus koreksi dulu biar enak teman-teman. Soalnya udah 124%, harus koreksi dulu teman-teman. Kalau pingin naiknya lebih banyak lagi, tapi kalau mau ditanyakin sekaligus juga terserah mereka lah. Mereka yang punya kuasa ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada emiten data ya, data hanya pengecekan aja. Data ini kena FCA enggak teman-teman?
Harusnya kena FCAC ini. Udah normal ya. Oh, baru satu kali ya. Baru satu kali kena suspend, lupa. Baru kena suspend satu kali. Yang pasti nanti teman-teman ini akan turun ke harga 1.200 nanti, mudah-mudahan sih ini terjadinya ketika ada koreksi langsung di-up lagi baru turun lagi ya. Nah, juga nih pas banget di angka 1.510-nya ya untuk koreksinya. Ini kan adalah gap-gap yang harus dijalani sama mereka ya. Ini harus diturunkan dulu. Kenapa? Kemarin kan karena suspend karena kenaikan yang signifikan, berarti harus diturunkan. Minimal dia nurunin sambil sideways-nya lah teman-teman. Hati-hati area di 1.200-nya ya. Area sideways untuk data ini, dan bagus dia menuruti anjuran daripada bursa ya untuk menurunkan. Nah, ini ada area kenaikan di 2000 teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan sih sampai 2000 yang kedua kalinya aja ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi. Kalau kita cek dari data ini, karena ini kan ada berita teman-teman ya, akuisisi ya. Data ini selama 10 tahunan, baru kemarin sore sebenarnya, baru tahun 2000 bulan Mei ya, kita cek tanggal 3 tahunan deh. Masih ada kesempatan ke harga atasnya 1 tahunan. Masih ada kesempatan ke harga atasnya teman-teman ya. Ya, masih ada kesempatan ke 2250, cuman tergantung bandarnya gitu kan. Ini tergantung bandarnya, soalnya bandar Foreign sudah keluar ya, bandar Foreign sudah keluar teman-teman ya. Bandar Foreign sudah keluar, kita lihat untuk bandar lokalnya sudah masuk ya, 75.000 lot lagi si bandar lokal masuk untuk data. Jadi kesempatan ke atasnya ya, walaupun dibuang sama bandar Foreign, ternyata bandar lokal nampung. Kita cek untuk tanggal 24-nya yang ngebuang untuk Foreign-nya siapa? Ya, BK, AK, YP, ZP, mereka sudah jualan, dan betul jualan sudah di atas, bagus. Mereka cenderung tidak mengambil ya teman-teman. Jadi mereka hanya jualan aja di atas. Ini ya puncaknya. Di puncak tertingginya si Foreign jualan. Untuk domestik ada yang ngambil kemarin itu ada CCXL, YP, PD, NI, XA ya. Disinyalir CC lah menjadi nanti mungkin sebagian ada bandarnya teman-teman CC itu ya. YP juga sebagian ada bandarnya ya, PD juga sama, kecuali XL ya. Ini YP retail itu kadang-kadang retail teman-teman, retail CC, YP, PD itu kadang-kadang ada bandar. Soalnya kenapa diciriin seperti ini teman. Kalau Uwei pernah menjadi Uwei, disinyalir dia ada bandarnya di dalamnya teman-teman ya. Kayak PD, YP kan sering menguaikan, XA juga sering menguaikan ya. Biasanya broker-broker yang suka diuaikan, yang menguaikan rata-rata dia suka jadi bandar teman-teman. Tapi bandarnya kan bukan hanya satu teman-teman, karena mungkin akunnya juga cepat, enak gitu ya. Karena begini teman-teman, kenapa yang gue suka sering bandar, karena mereka punya barang banyak yang harus mendistribusikan. Nah, mereka tahu tuh ini kemanain gitu. Ini mau nggak nih katanya, sisa barang diambil gitu kan. Kadang-kadang mereka punya link-link tertentu lah kepada broker-broker lain ya, tentunya perorangan lah teman-teman gitu ya, ataupun institusi gitu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk data ya. Hati-hati aja, ini kan harus diturunkan minimal, kalau pingin enggak kena UMA lagi minimal seminggu lah. Terus nanti kenaikannya harus pelan-pelan. Tapi kalau pingin di ke atasin ya silahkan aja ya. Dari saya cuma hati-hati aja area untuk 1.200-nya. Untuk area penurunan kita ukur dulu berapa persen. 25 sekitar 30%-an. Nah, dari sini teman-teman mungkin ada pantulan di area sini lah ya. Di angka 1.300 lah, mudah-mudahan ke sampai 300 untuk penurunannya. Dan kalau mau bangkit lagi ya silahkan gitu teman-teman ya. Mungkin si bandar lokal mau jualan dulu ya silahkan aja teman-teman ya. Karena mereka sudah istilahnya sudah ngambil ya, mereka harus jualan gitu kan. Soalnya si bandar lokal itu ngambil sejak tanggal ini teman-teman. Nah, sejak tanggal 3 Desember teman ngambil, terus ada pembuangan, terus di maaf sama dia, terus di maaf lagi. Jadi pembuangan Foreign ini tidak jatuh terlalu dalam, malahan cenderung didorong ke atas. Itu yang ambil adalah bandar lokal teman-teman. Oke, untuk data seperti itu ya. Lanjut ada MNCN. Nah, MNCN ini targetnya sudah tersentuh ya dengan shadow, dan dia juga meneruskan targetnya mungkin nanti ke angka 298. Kalau sekarang lagi downtrend dulu, MA10-nya masih berada di atas candle. Perhatikan teman-teman ya. Ada dorongan dari bawah, cuman dia meninggalkan jejak ya. Nah, jejaknya di sini teman-teman. Ya, ini adalah area penurunan yang wajib diturunkan juga.
Bandar bagaimana bandar foreign terus ngambil ya. Seperti biasa teman-teman, kalau bandar sebuah emiten ada bandarnya, teman-teman, cenderung dia akan mengambil barang di bawah ya. Cenderung dia akan ngambil barang di bawah dan nanti penjualannya pasti di atas sambil diturunkan. Model kemarin kan ini sudah menurunkan, si bandar foreign sudah menurunkan barangnya pas waktu tanggal berapa nih? Tanggal 10 Oktober dia sudah mulai mungut nih, sampai naikin sampai dipungut sama dia teman-teman, sampai di bawah sampai dipungut. Bandar lokal cenderung dia ngejual dulu sementara, terus di up lagi, terus dia jualan lagi, terus up lagi, jualan lagi, up dikit, jualan lagi, maaf di up dulu, langsung sini jualan dulu. Nah ini si bandar lokal lagi jualan dulu sedikit-sedikit, tapi sembari di markup harganya teman-teman ya. Mungkin nanti ke penurunan kalau kita ukur dari turun sampai sini kenaikan berapa persen? 10%, 14%, di sini sekitar berapa nih? 20%-an ya, berarti 20%-an teman-teman ya. Mungkin kalau kita tarik dari angka 20%-nya dari sini nih, kenaikan sementara di sini bisa sampai mana teman, kita ukur ya. Kita ukur ke dari sini teman-teman ya, ke 20%-an. Sampai mana? Nah, bisa ke 242 teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ke situ ya. Kita ukur MNCN ini yang terendahnya di mana? MNCN ya, terendahnya di mana, titik terendahnya? Nah, titik terendahnya kemarin doang ya, di bulan tahun 2025 bulan 2024 bulan Desember ya, 275. Di sini berarti ini doang terendah, ini doang teman-teman ya. Selama berapa tahun nih? 1 tahun ya. Kita cek 10 tahun deh. Ya, dia downtrend dari sejak tahun 2015 teman-teman ya. Nah, RSI juga sudah ketembus supportnya plus. Jadi targetnya ini sudah murah banget, targetnya jangan jauh-jauh teman, ke sini aja nih. Kalaupun naik agak panjang dikit ke sini aja lah. Kalau nggak setengahnya daripada ini. Nah, di sini. Area sini 521 teman, targetnya itu ya. Itu yang terpendeknya, jadi jangan tinggi-tinggi. Soalnya ini lagi downtrend ya. Tapi ini lagi murah banget teman-teman ya. Ini posisinya lagi murah banget, artinya lagi terus-terusan dipungut sama si bandarnya ya. Dan terlihat jelas bahwa si bandar foreign itu mungut teman-teman ya, mungut si barang. Perhatikan ya, mungut barang di sini nih. Dari sini ketahuan teman, mungut terus barang. Kalau untuk bandar lokalnya cenderung dia keluar masuk untuk menjaga harganya biar stabil, biar nggak kena apa-apa dari bursa ya. Turun berapa persen, taikin lagi sini nih. Turun berapa persen, sekitar 10%, taikin lagi ya. Nanti kalau ini turun berapa persen, 10%, contohnya 8% gitu ya. Nah ini 8%, nanti ditaik di sini. Nah mungkin si area sini nanti ditaikin lagi teman. Turun sampai melewati ini. Nah kecuali kalau dia pantulan dari sini, ada pantulan lagi teman-teman, fix dia mau ke atas ya, dan dia cenderung melewati yang masuk di bawah kan akan ke atas. Tapi kalau dia sudah melewati ini garis 275, artinya dia mau downtrend kembali untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu membuat garis support baru teman-teman ya. Nah ini sudah terlihat jelas di sini, sudah terlihat area penurunan ke arah sini. Kalau dia mantul di area sini kembali, berarti itu melewati ambang semua di bawah kena, cenderung akan ada kenaikan. Mungkin kenaikannya tidak terlalu jauh, tapi kalau dia naiknya sampai sini aja, sampai 293 ya, atau enggak ke angka 298, cenderung dia turun lagi, artinya mau bikin support yang baru. Tapi kalau dia sudah melebihi angka 300 teman, 309, dan cenderung dia bikin istilahnya agak tinggi dikit, dan dia cenderung sideways, mungkin di antara sini tahun 288. Nah kemungkinan dia akan ke atas teman-teman, karena harus melewati dulu pucuknya teman-teman. Selama ini kan pucuknya belum pernah terlewati, 1 belum kelewati, 2, 3, 4, ini mau kelewatin cuma dijebloskan lagi, ini juga mau lewati dijebloskan lagi. Jadi tergantung nanti si pucuknya mau di arah mana nih. Kalau dia turunnya di bawah ini berarti dia mau melanjutkan penurunan. Tapi kalau dia sudah dia melewati pucuk yang ini teman-teman, artinya dia mau up ya. Oke, MNCN seperti itu. BMTR kenaikannya sudah dilewati ya. Nah ini mudah-mudahan teman-teman sini mulai ini ya. Ini area kenaikan di 193 ya, target di angka 200-an ya. Nah ini juga target kenaikannya sudah terlihat jelas ya. Nah di 189. Pungutan bandar foreign keren teman-teman, udah sejak tanggal berapa nih di sini ya. Nah di sini teman foreign sudah mulai ngambil tanggal 25 November ya.
ngambil keluar, ngambil lagi di area tanggal 18 Desember, terus ngambil, ada pembuangan sedikit wajar, dan per kemarin si bandar lokal sudah mulai ngambil. Nah, bandar lokal kan ngambil area sini, keluar, ngambil, keluar, dan hari ini tanggal 24, walaupun ada pembuangan daripada bandar foreign, ternyata bandar lokal ngambil. Nah, kita cek tanggal 24 untuk domestik. Ternyata CC ngambil 1,4 miliar ya. CC SQ YUZP, ini YUZP BQ itu bagus teman-teman ya. Kecuali si CC ini saya masih tanda tanya, soalnya ini dari kalangan bandar. Ada sedikit mungkin dia bandar teman-teman. Teman kecenderungan saya cenderung masih keberpihakan ke retail teman-teman ya. Smart money juga sudah mulai ngumpul. Nah, kalau CC masuk ke smart money, mungkin sebagian smart money, sebagian pada bandar mungkin bisa gitu ya. Cuman untuk full bandar ya tidak teman-teman ya. Saya tidak melihat ke arah situ ya. Tapi kalau untuk CC foreign mungkin saya masih terus mempercayainya. Dia CC foreign itu kalau di kalangan di bawah, harga bawah 100 ke bawah, itu cenderung dia bagus teman-teman ya. Tapi kabar baiknya BMTR lagi diakumulasi. Kita lihat BMTR situasinya seperti apa. Dan lama saudara-saudara, dia lagi murah, murah-murahnya, ada kesempatan ke naik ke atas kembali teman-teman. Kalau dia sudah melewati angka 386 fix mau ke atas, tapi kalau dia turunkan lagi di sini ya udah take profit di sini aja, karena kecenderungan dibawa ke bawah lagi nya ada teman-teman. Oke, untuk BMTR targetnya di 232 tanggal 18.01, terus di angka yang terdekatnya di 200. Tanda-tanda kenaikan ada di angka 193 sama di angka 189. Bandar lokal juga sudah mulai ngambil, cuma bandar foreign keluar, tapi bandar foreign cenderung ngambil banyak, masih banyak teman-teman bandar foreignnya. Kita cek yang keluar siapa, AKCC, BK, sampai CAO ngambil, CAO ngambil bagus teman, walaupun sedikit tapi ngambil ya. Tapi kecenderungan sih ini si bandar foreign masih terus, jadi pinginnya dia mungkin gak naik dulu biar dia ngambil barang di bawah. Tapi kalau sudah bandar lokal keluar, ya itulah pertanda mau di up teman-teman. Apalagi smart money sudah mulai ada masuk ya. Oke, tinggal tunggu aja MA 10-nya di bawah, karena kecenderungan dia akan di up-nya. Iya, hati-hati penurunan di angka 182 teman-teman ya, itu area penurunannya. Kalau gula jeblos ya kita cari lagi, mungkin dia bisa ke angka 172 untuk penurunannya. Oke, teman-teman, kecenderungan di sini teman-teman. Nah, sudah ada supportnya. Mantul di support akan lebih baik lagi. BMTR seperti itu ya. Lanjut. PYFA nih. Ini kemarin yang sempat arah. Cuma jam doang ya yang arah nggak jadi ya. Nah, ini sempat arah. Saya juga sudah melukis ya untuk area kenaikannya. Ada sementara ini MA 10-nya terus merangsak ke atas, sudah golden cross, terus ini juga sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan ya di 225. Fix lah teman-teman, mau ke arah ke 282 ataupun ke arah target sini 335. Kita tulis dulu dah sini deh teman-teman ya. Kenapa ini kok masih, oh bukan di situ simbol itu, maaf teman-teman ya, kok jadi ke situ. Nah di sini nih, hehehe, target tanggal berapa sekarang? 25 ya. Ini artinya tanggal 25 di tulisnya, bukan tanggal 25 teman-teman ya. Nah, untuk isian ada bandar foreign sudah mulai masuk ya. Ada CC, CC udah semakin bagus aja teman-teman ya. CC kalau digeroskan ngambil 29, jual 12, tinggal setengahnya lagi dong. Nah, mudah-mudahan CC bisa ngambil barang lagi dan dia bisa memaaf harga ya. Target untuk sementara mungkin ke angka 252 ya. Target sesungguhnya ada di 236 untuk menutupi si si gap ini ya. Oke, mudah-mudahan ke arah sini ya teman-teman ya. Nah, siapa yang sudah mau ngambil, cuman si bandar lokal nih teman-teman, malah keluar ya. Nggak apa-apalah, yang penting si bandar foreign sudah ngambil. Gantian lah bandar foreign ngambil di arah sini, dia jualan di atas ya. Nah, yang memaaf harga kemarin di sini si bandar lokal dia jualan wajar lah teman-teman untuk jualan. Nah, mudah-mudahan dia sideways arah sini ya, biar nanti up-nya enak. Oke, PYFA seperti itu. Hati-hati kalau yang scalpingan, ingat hukum scalping apa? Beli sekarang harus jual juga hari itu juga tanpa ada keraguan dalam keadaan untung ataupun rugi. Manfaatkan dan bersyukurlah ketika teman-teman mendapatkan hal yang tidak diharapkan tapi masih ada profit. Bersyukur teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk penurunan mungkin di area 160 ya, karena di sini ada si ekor merah. Tapi kalau MA 10 lagi menuju ke atas, ikutin aja MA 10-nya.
Lanjut, ada BABY ya, baby kali ya, baby ya, bebay, bebay, babay, babay, babay. Baby hanya pengecekan aja. Target, wah ini target sudah terpenuhi dong ini. Ini siap berapa nih? Ini target sudah tercapai ya. Ini 2 kali target tercapai teman-teman. Target tercapai tanggal berapa nih? Tercapainya di sini nih. Tanggal 16 Januari ya. Ini kalau nggak ada yang nanya atau nggak kelihatan dari saya ya saya tidak apa namanya, kalau sekarang kan ada check entry check ya. Nah ini target sudah tercapai jadi tanggal segini teman. Kita kasih tanda dulu ya, target sudah tercapai. Nah ini juga target sudah tercapai 10 November, artinya sudah 2 target tercapai. Nah sekarang bagaimana, perhatikan teman-teman, ini ada si kepala kembar, tapi MA10 lagi menuju ke atas. Terus ada kotak-kotak. Terus bagaimana ini MA10 nya masih menuju ke atas, walaupun ada si kepala kembar, saya bilang 2 sampai 3 ya. Nah si kepala kembar, si Bandar Loka sudah mulai ngambil lagi ya, walaupun sedikit tapi ada pengambil daripada Bandar Loka. Tapi sini Ekce yang memimpin, hati-hati teman. Kemarin ada yang naik kok katanya kalau ketemu si kepala kembar suka turun. Nah, kita bahas nanti teman-teman ya. Kita cek di sini ada area-area penurunan, teman-teman kita lihat ada enggak. Nah, ini cenderung bagus teman. Ini secara candle bagus. Tidak sama seketika ada penurunan di up lagi, artinya kecenderungan ke atasnya ada sebenarnya teman-teman, karena setiap dia mau turun langsung ditutup untuk area penurunannya ya. Di area sini ada nggak? Sini cenderung rapi. Wow, ini rapi banget teman-teman untuk baby ini ya. Nah, kecuali di sini dia punya namanya nih. Di sini ada gap ya dikit ya di angka 22. Terus dia punya gap tersembunyi di angka 251 teman-teman ya. Tapi kalau sekarang MA10 lagi menuju ke atas ya ikutin aja MA10-nya ya. Kalau dia sudah mulai menembus mudah-mudahan menuju ke bawah, si candle sudah mulai di bawah MA, mungkin akan menjadi khawatir kita. Mungkin untuk kasus ini sudah 2 kali ini dia membentuk si kepala merah ya teman-teman ya. Kita lihat untuk baby BABY. Nah ini sudah mulai tertingginya teman-teman, sudah mulai over ya, udah over sold ya. Ini lumayan udah mulai over ya, overbought ya, istilahnya dikit lagi lah teman-teman ini ya, menuju harga mahalnya. Ini sudah dijual harga mahal dan perhatian teman-teman dari BB ini. Kita belajar dari BB tahun 2023. Emiten yang di bawah jebloskan ke bawah sampai ke angka berapa nih? Ke angka 78. Tapi dia tidak 50 dan akhirnya bisa bangkit kembali melebihi targetnya di 288. Bang ke atas sampai melebihi harga listingnya. Nah, itu yang saya bilang kepada teman-teman, berdasarkan pengalaman ini ternyata 1 tahun dia dikempeskan teman-teman ya. Ternyata pas tahun berikutnya sekitar 2023, 2024 masa-masa suram gitu kan. 2024 akhir baru bang sampai 2025 awal. Itulah yang saya bilang masih milik bandar. Nah ini hati-hati teman, kalau bandar sudah ngebuang nanti teman-teman jangan ngambil dulu ya, jangan ngambil dulu sebelum ada pungutan dari bandar lagi dan bandarnya cenderung seperti MA nya itu menuju ke atas. Mungkin nanti ada kenaikan sementara ya. Target yang saya targetkan sudah tercapai dan ini juga harganya sudah tinggi. Hati-hati ya, karena si bandar poren sudah jualan ya, terakhir juga dijualan. Bandar lokal ngambil untuk memaaf harga sampai harga tinggi. Nah di sini itu mulai si bandar lokal jualan. Jadi yang makan adalah teman-teman kita ya. Perhatikan di sini XC makan. Terakhir dia mempertahankan si bandar lokal tapi sedikit, hanya untuk mempertahankan aja, tapi untuk jualan juga teman-teman ya. Hati-hati. Apalagi si MG sudah masuk, biasanya MG masuk hari ini dia masuk, besoknya jualan. Seperti itu biasanya teman-teman. Karena dari smart money juga sudah belum ngumpul lagi. Hati-hati ya. Area di sini saya tidak melihat area penurunan teman-teman ya. Oke, kita kalau ukur ini kan sekitar 20%-an deh. Nah, bisa ke arah sini teman-teman, 20% biar ke arah sini untuk penurunannya. Area sini ya. Ini mungkin target yang tidak ada di sini, tapi target penurunan 20%. Kalau dia menganut 30% ya mungkin ke arah 30. Tukur aja 30% ya teman-teman. Untuk apa Bu? Untuk pantulan. Nikmatin pantulannya. Antara 20% sama 30%. Saya harus
menggali lagi antara 20% sama 30% kategori-kategori emiten yang seperti apa, mungkin kita akan gali lagi teman-teman ya. Oke, untuk baby seperti itu ya. Kalau teman-teman mau memastikan dia mau pantulan lagi, perhatikan aja smart money-nya. Kalau smart money sudah mulai masuk, ya mungkin itu pertanda dia akan mantul. Tapi nikmatin kalau nanti pantulannya. Kalau secara MA sih masih menuju ke atas, cuman secara candle ini sudah 2 kali menggunakan kepala merah, kepala kembar yang itu sudah diturutin turun ya. Nah ini juga udah naik ke atas tapi ditekan lagi ke bawah teman-teman. Artinya si bandar tidak mau kali ya, tidak mau untuk ditaikin lagi gitu ya. Nah di sini sinyal langsung jualan ya. Pas dia disedaukan bandar lokalnya jualan. Nah di sini untuk mempertahankan diri, masih ada yang minat, maka teman-teman kita yang masuk hati-hati. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi ke bagian kelima ya. Sekian, terima kasih, jaga kesehatan, tetap teman-teman ya selalu bahagia dalam keadaan merah ataupun hijau ya.